Saudara-saudara yang terkasih, kita memasuki persekutuan doa yang pertama di bulan keluarga tahun 2024. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu kasih tanpa batas. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, betulkah kasih itu tanpa batas? Bukankah seringkali kasih itu terbatas? Kasih kita dibatasi oleh berbagai macam hal, oleh rasa takut dan cemas, oleh dendam, kebencian, dan oleh sikap pilih kasih misalnya. Nah, hari ini kita ingin belajar dari firman Tuhan bagaimana mewujudkan kasih yang tidak terbatas, terutama ketika kita menghayati hidup di tengah keluarga pemberian Tuhan. Termasuk kasih yang tanpa batas itu harus kita nyatakan bagi segenap anggota keluarga, di dalamnya termasuk barangkali para penyandang disabilitas. Nah, untuk semakin mendalami makna kasih, ada sebuah lagu yang indah yang akan kita dengarkan bersama-sama. Kasih. Andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaul. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar, murah hati, percaya, tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak membanggakan diri, kasih itu kekal serta abadi. Saudara-saudara, dari lagu tadi kita belajar bahwa kasih itu sesuatu yang amat sangat penting dalam hidup kita, dan demikianlah yang juga diajarkan oleh Tuhan Allah. Persoalannya adalah mengasihi tidak selalu mudah. Kalau kita mengasihi orang yang juga mengasihi kita, barangkali tidak jadi soal. Tetapi kalau kita diminta untuk mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, bahkan mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang pernah menyakiti kita, itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Terkadang kita juga pilih kasih, memandang orang lain pantas dikasihi dan tidak pantas dikasihi. Mengasihi mereka yang kita pandang tidak ideal atau tidak sempurna pun bukan merupakan hal yang selalu mudah untuk dilakukan. Nah, hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar di dalam bulan keluarga untuk mengasihi semua orang tanpa terkecuali, terkhusus prioritasnya adalah kepada para penyandang disabilitas. Kita tahu bahwa ada banyak keluarga yang merawat, mendampingi penyandang disabilitas. Entah itu pasangan, istri atau suami, entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu kakak atau adik misalnya. Dan kita tahu bahwa mengasihi penyandang disabilitas adalah panggilan mulia, sekaligus adalah panggilan yang tidak mudah untuk dijalani.
kita perlu menaruh hormat yang tinggi bagi keluarga-keluarga yang merawat, yang mengasihi, yang hidup bersama dengan penyandang disabilitas. Kita doakan agar mereka senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Nah, menariknya, ada kisah di dalam Alkitab yang juga mengajarkan kepada kita bagaimana mengasihi penyandang disabilitas. Kisah itu dialami oleh Raja Daud ketika ia mencari keluarga Saul, yaitu cucunya, anak dari Yonatan yang bernama Mephiboset. Tokoh ini sangat terkenal di dalam Perjanjian Lama sebagai cucu dari Raja Saul, anak dari Yonatan, dan dia mengalami disabilitas karena dia pernah jatuh ketika masih kanak-kanak dan kemudian kakinya terluka. Nah, kisah itu kita baca dari 2 Samuel 9 ayat 1-13. Nanti panjenengan silakan baca sendiri. Ada 2 ayat yang akan menjadi fokus perhatian kita pada hari ini. 2 Samuel 9 ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh. Ayat yang ketiga mempersaksikan demikian. Kemudian berkatalah raja, dalam hal ini Raja Daud, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Ibu, bapak, dan saudara, dari ayat ini kita menyaksikan bahwa Daud ingin menepati janjinya kepada Yonatan bahwa kalau ada kaum keluarga Saul yang masih tersisa, yang masih hidup, Daud akan menunjukkan cinta kasihnya dan perhatiannya. Maka ia mencari dan bertanya kepada Ziba, hamba dari Yonatan dan Saul. Dan kemudian informasi dari Ziba menyebutkan bahwa masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya, menyandang disabilitas fisik. Lalu singkat cerita, Mephiboset namanya itu kemudian sowan ke Raja Daud. Dan ayat yang ketujuh juga mempersaksikan hal yang menarik. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Kalimat yang menarik adalah engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari kesaksian 2 Samuel 9 kita melihat bahwa Daud memiliki pandangan yang positif terhadap semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Dalam hal ini adalah Mephiboset, cucu dari Saul. Bahkan kita tahu bahwa dulu Saul pernah mengancam, memusuhi, bahkan hendak membunuh Daud. Tetapi di sini nampaknya Daud tidak menaruh dendam kepada Saul. Tetapi Daud membalas kekerasan itu justru dengan kasih. Dan Daud pun menepati janji kepada Yonatan untuk tetap merawat dan menghargai keluarganya yang masih ada. Daud menghargai martabat Mephiboset. Meskipun dia cucu Saul yang dulu sempat memusuhi, meskipun dia disabilitas fisik, tetapi Daud mengizinkan Mephiboset makan semeja, bahkan makan sehidangan dengan Raja Daud. Maka kita belajar 2 hal, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Yang pertama, kasih tanpa batas membutuhkan komitmen. Sekali lagi, kasih tanpa batas itu membutuhkan komitmen. Kasih Daud kepada Mephiboset adalah komitmen yang ia nyatakan, aku akan menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Jadi Daud tidak mengungkapkan kasihnya sendiri dalam arti dengan kekuatan sendiri, tetapi kasih dari Allah yang melalui perantaraan Daud. Maka kita bisa belajar
bahwa kalau kita ingin mengasihi, mencintai anggota keluarga kita tanpa batas, kita perlu ingat bahwa kasih Allah yang harusnya kita wujudkan, kita persaksikan, kita salurkan kepada segenap anggota keluarga kita. Itu adalah komitmen yang kita ambil sebagai sebuah keluarga. Tentu tidak mudah dan butuh pengorbanan. Maka, kalau kita merasa berat, kalau kita merasa takut dan cemas, kalau kita merasa tidak mudah mengasihi anggota keluarga kita, termasuk orang-orang yang berjuang mengasihi para penyandang disabilitas di tengah keluarga, ingatlah bahwa kasih merupakan komitmen. Itu adalah kasih Allah dan kita adalah sarananya. Kita adalah alat bagi Tuhan untuk menyatakan kasih kepada orang-orang itu. Yang kedua, kasih tanpa batas adalah kasih yang menghargai martabat orang yang kita kasihi. Seringkali yang membatasi kasih kita kepada orang lain adalah kita memandang orang itu rendah, hina, dan tidak bermartabat. Daud tidak begitu. Daud mengajarkan kepada kita, dia menghargai martabat Mephiboset. Sekalipun ia adalah cucu dari orang yang pernah menyakiti, sekalipun dia menyandang disabilitas, Mephiboset tetaplah orang yang bermartabat bagi Daud. Makan sehidangan dengan raja, menunya sama, tidak dibeda-bedakan. Maka kasih tanpa batas adalah kasih yang tetap bisa menghargai martabat orang yang kita kasihi. Entah itu istri, suami, orang tua, anak, siapapun itu di tengah keluarga, mereka punya martabat yang perlu kita jaga dan kita hargai. Nah, semoga kita belajar dari Daud untuk bisa mewujudkan kasih yang tanpa batas di tengah keluarga kita masing-masing. Termasuk kasih kita kepada para penyandang disabilitas. Tuhan yang menguatkan kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mewujudkan kasih yang tanpa batas kepada segenap anggota keluarga kami, terlebih kepada mereka yang menyandang disabilitas. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk bisa terus menjaga komitmen untuk mengasihi dengan tanpa syarat. Mampukanlah kepada kami Tuhan untuk terus menghargai martabat anggota keluarga kami, mereka yang pantas kami kasihi. Dan terkhusus untuk orang-orang yang dengan setia merawat mereka yang menyandang disabilitas dengan segala keterbatasannya. Kami yakin bahwa Tuhan yang akan senantiasa menguatkan mereka. Kami juga mendoakan anggota keluarga yang menyandang disabilitas dengan segala kelemahannya, kiranya Tuhan Allah yang akan terus menguatkan dan memperlengkapi mereka. Inilah Tuhan doa kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang penuh dengan cinta kasih. Amin. Lagu kasih akan menutup perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati.